Akhirnya sampai juga. Assalamualaikum. Gedung banget kerjaannya. Sekarang kayaknya udah jam 10 pagi. Kayaknya harus tidur deh. Tapi kok nggak bisa tidur ya? Aku scroll TikTok aja deh. Ya, ini sama kokonya kak ya. Ini ya sirup ya kak ya? Kok mbak? Sirup pesan yang tadi? Sirup? Enggak, tadi saya pesan es coklat juga saat. Oh, es coklat ya? Iya. Es siapa? Oh, ya saya ganti dulu ya. Oh ya mbak, ini udah mau mati soalnya saya haus. Ya sebentar. Coba deh mbak lihat jam berapa menit kamu bikin es ginian doang, 15 menit. Maaf ya mbak ya, tadi kan juga pesanannya salah. Kali buat doang kurang dari Ya itu bisa lebih cepet dong mbak, kan juga nggak ngantor, masih sepi. Pesen minum aja 15 menit, apalagi nanti saya pesen makan bisa 1 jam, 2 jam. Lapar saya. Mohon maaf ya, ini kenapa ya? Ribet-ribet. Ini loh bu, pelayannya masa bikin es doang 15 menit. Oh, mungkin memang ini dari kesalahan dari kami ya mbak. Sebelumnya untuk nanti bisa kita evaluasi kembali gitu mungkin ya. Jadi mungkin kita bisa ketemu dulu ya. Lain kali jangan diulangi bu ya. Tidak, tidak. Punya pelayan kayak gini lama banget, kita nggak kecewa. Ya, mau saya lagi ya mbak. Maaf ya mbak. Saya lihat akhir-akhir ini kondisi kinerja kamu menurun ya. Mungkin kalau gitu sekarang kan bisa langsung menghubungi ke puskesmas aja dulu ya. Buat cek lagi untuk kesehatan kamunya, takutnya memburuk. Jadi nanti malah bisa berdampak ke pelanggan makin komplain ke saya gitu. Oke baik bu, kalau misalnya langsung segera hubungin ke puskesmas terdekat. Terima kasih bu ya. Yun, kamu lagi apa? Iya Din, gimana? Sini masuk aja. Iya, aku masuk ya Yun. Duduk sini. Kamu bisa tidur gak sih dari tadi? Bisa, aku dari tadi loh cuma tiduran, terus HP-an doang. Sama tahu, aku dari tadi juga scroll TikTok sampai aku bosan sekarang. Kamu hari ini sudah tidur ya? Iya, sampai tadi tuh aku dimarahin bos. Ih, kenapa aku bisa? Soalnya aku kan salah nganterin pesanan, terus lama juga gara-gara kecapean kan kita sih malam terus kan. Iya sih, malam terus kalau siang kita juga tidur ya? Iya. Oh iya, bosnya juga ini nyaranin aku buat ke puskesmas, kamu ikut nggak? Ke puskesmas periksa gitu? Iya, kan sudah tidur, terus juga nggak bugar gitu loh badanku. Iya sih, sama sih, aku di kerjaan juga kadang ngos-ngosan gitu. Besok gimana? Besok siang ya berarti ya? Oke, kita kesana bareng aja ya? Oke, ntar aku kabarin deh. Itu ada WA di grup deh, kayaknya Yun. Iya, loh kok puskesmasnya mau kesini? Oh iya tuh, si bos ngabarin kalau besok ada kunjungan. Berarti kita nggak usah ke puskesmas ya? Kebetulan banget lagi kita mau ini. Alhamdulillah, berarti aku jadi ke puskesmas besok karena puskesmasnya datengin kita. Aku Mm-mm. balas dulu ya. Oke, aku juga dulu deh. Oke deh, berarti besok kita ini ya? Habis Iya. ini nggak sih, habis selesai shift? Langsung ya, jadi enak deh kalau gitu Ya, bisa ini. ngobrol sama apa perawatnya. Kamu di sini mau tidur nggak? Enggak. Ya aku kasih aja ya, kita ngobrol aja deh. Sama aku juga di kamar bingung soalnya mau ngapain. Permisi Bu, Iya. saya perawat Afi dari Puskesmas Bulisan yang kemarin sudah janjian akan mengaji pekerja yang ada di Burjo. Oh, yang puskesmas itu ya? Iya, betul Bu. Saya kan di Mas Romi. Karyawan saya besar.
tinggal dulu ya. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Afi dari Puskesmas Bulusan yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan komunitas nih terhadap pekerja Burjo. Nah, kebetulan Puskesmas kami mendapatkan izin di Burjo ini. Oh ya, kemarin dikabarin gue sini ya? Oh iya. Udah dikabarin Mbak ya? Oke, mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya Mbak, sekitar 15 menit ke depan untuk ngobrol-ngobrol biasa wawancara. Apakah dari Mbak berdua bersedia? Bisa sih, Kebetulan kita berdua udah selesai juga. Oke, baik. Mungkin langsung aja ya Mbak, untuk nama dan usianya berapa tahun? Saya Dinda, usianya di 23 tahun. Kalau saya ini usianya 25 tahun. Oke, berarti masih sekitar 20 tahunan gitu ya, Iya. dengan Mbak Dinda dan Mbak Yuni. Iya. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih Mbak, jam kerjanya ini kan di Burjo ya dan kebagian shift malam, karena baru kelar kan ya? Iya. Juga kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa kalau boleh tahu? Kalau saya tuh udah 2 tahun kerja di Burjo ini, itu kerjanya itu dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Oh, oke. Berarti shift malam jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Kalau Mbak Dinda? Kalau saya aku dari sini baru 1 tahun juga, shiftnya sama tuh jam shift malam dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Berarti lebih lama Mbak Yuni ya kerja di sini. Iya, saya masih baru. Oh, berarti kerjanya shift malam ya Mbak? Nah itu kalau misalnya shift malam, berarti istirahatnya jam berapa? Bangun tidur jam berapa, terus bangunnya jam berapa? Kalau shift malam itu kita nggak bisa tidur kan, kalau kita lagi kerja paling cuma duduk, kalau kita lagi sakit gitu. Kalau aku tidurnya saya sendiri jam kerja sendiri atau 10 pagi sampai jam 2 baru kebangun. Ya itu pun kayak gangguan rasanya nggak enak gitu. Gitu. Terus kalau Mbak Dina? Kalau saya sih paling kalau ini sih mbak istirahatnya pas kerja paling pas waktu free aja gitu. Terus kalau kosnya tidurnya biasanya habis subuh itu biasanya saya kayak yang susah tidur gitu loh. Habis subuh terus nanti bangunnya mungkin sekitar setengah 4 gitu. Iya. Oke, baik. Nah berarti dari semua yang dialami sama Mbak Yuni dan Mbak Dinda nih akhir-akhir ini, menurut Mbak Dinda dan Mbak Yuni sendiri, kualitas tidurnya itu berarti masih sangat baik, cukup buruk atau bahkan sangat buruk nih menurut Mbak Dinda dan Mbak Yuni? Kalau menurut saya sih cukup buruk ya Bu, karena bangun tidur bukannya segar tapi malah rasa-rasa. Jadi saya cukup buruk. Oke, baik, berarti menurut Mbak Yuni cukup buruk ya. Kalau Mbak Dinda gimana kualitas tidurnya? Menurut saya sih kayaknya sangat buruk ya bu ya. Kalau tidurnya saya karena kan saya tidur cuma berapa jam ya dari pagi sampai sore doang. Terus nanti kerja dari pagi sampai dari malam sampai malam Pagi lagi, oke. Berarti menurut Mbak Dinda ini sangat buruk kualitas tidurnya ya? Oke, baik. Nah ini berdasarkan perhitungan ya yang saya lakukan ini berdasarkan kuesioner PSQI untuk menilai kualitas tidur dari Mbak Dinda dan Mbak Yuni ini kualitas tidurnya ini cukup buruk ternyata. Jadi memang tergolongnya cukup buruk karena skornya di bawah dari rentang normal gitu. Nah mungkin nanti besok mungkin ya kita bisa ketemu lagi nih biar saya bisa ngasih tips and trick supaya bisa meningkatkan kualitas tidur dari Mbak Dinda dan Mbak Yuni. Iya, buat ngatasin susah tidurnya itu tadi. Besok saya akan ngasih tips and tricknya gitu gimana sih caranya biar bisa cepet tidur, biar lebih nyenyak gitu. Mungkin dari Mbak Dinda dan Mbak Yuni berkenannya di hari apa? Besok Besok bisa Iya, langsung. Soalnya kita kan jam segini baru Baru kelar ya. Oke, berarti besok jam jam berapa sih? Tidak ada sih? Oh, jam 9 pagi ya, berarti saya langsung ke sini aja. Oke, baik, berarti kita akan pertemuan lagi besok ya Mbak jam 9. Nanti saya akan mengajarkan tips and triknya gimana cara biar meningkatkan kualitas tidur. Seperti itu. Mungkin saat ini karena tadi sudah kontrak waktunya sudah cukup ya 12 menit, saya izin pamit terlebih dahulu ya Mbak, karena saya juga mau balik ke puskesmas lagi. Iya. Oke, izin pamit ya Mbak. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Mbak, baik. Jadi di sini kita akan belajar nih terkait dengan cara untuk meningkatkan kualitas tidur. Nanti mungkin saya akan mengajarkan namanya itu terapi kombinasi relaksasi Benson dan aromaterapi. Nah, untuk penjelasannya dan juga cara-caranya nanti kita akan nonton video bareng-bareng nih, Mbak. Ya, video bareng-bareng. Terus juga nanti kita akan mempraktekkan bareng-bareng juga. Seperti itu.
Terapi relaksasi Benson merupakan gabungan dari teknik relaksasi nafas dalam yang dilakukan dengan cara melibatkan faktor keyakinan dan kepercayaan untuk menghilangkan berbagai pikiran yang mengganggu. Nah, hal ini bisa dikombinasikan bersama dengan aromaterapi yang menggunakan beberapa macam minyak esensial untuk membuat suasana terasa lebih nyaman dan aman. Untuk meningkatkan kualitas tidur, dapat menggunakan aromaterapi lavender karena aromaterapi lavender dapat memiliki efek relaksasi sehingga memudahkan individu untuk tidur lebih cepat. Dan untuk manfaatnya, terapi kombinasi relaksasi Benson dan aromaterapi dapat untuk menenangkan sistem saraf, tekanan darah, dan detak jantung melalui teknik pernafasan dan meditasi relaksasi Benson, serta dapat memperkuat efek relaksasi yang mempengaruhi pusat emosi di otak, sehingga kombinasi antara dua terapi ini dapat menciptakan efek sinergis, menghasilkan pengurangan stres dan kecemasan yang berlebih. Terapi kombinasi relaksasi Benson dan aromaterapi dapat dilakukan oleh individu yang mengalami kecemasan, gangguan tidur, dan juga individu yang mengalami kelelahan. Terapi ini perlu dihindari ketika seseorang mengalami kondisi patah tulang dinding dada, tidak bisa melakukan nafas dalam karena asma akut atau sesak nafas, dan juga seseorang yang sedang mengalami batuk darah. Nah, untuk mendapatkan manfaat yang optimal, terapi ini dapat dilakukan di ruangan yang tenang, dalam kondisi fokus dan juga konsentrasi. Langkah-langkah dalam melakukan terapi kombinasi ini, yang pertama, semprotkan aromaterapi pada bantal sebanyak 2 kali. Kedua, posisikan badan senyaman mungkin dan rilekskan otot kaki, paha, bahu, dan kepala. Ketiga, tutup mata dan pikirkan kata-kata yang diyakini dapat membuat tenang. Keempat, atur nafas, hirup melalui hidung dan keluarkan melalui mulut. Perhatikan pengembangan perut selama pernafasan. Setiap tarikan nafas, pikirkan bahwa saya percaya dan saya pasrah. Kelima, tetap tutup mata dan rilekskan pikiran. Terakhir, buka mata secara perlahan. Oke, baik. Gimana nih Mbak perasaannya setelah kita melakukan terapi kombinasi relaksasi Benson dan aromaterapi? Jadi sih saya jadi lebih rileks, terus malah jadi ngantuk gitu rasanya. Tuh, oke. Dari Mbak Yuni gimana Kalau perasaannya? saya sih merasa lebih nyaman ya, terus juga dengan cepet tidur ini. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Berarti langsung kerasa juga nih efeknya saat ini Iya. juga. Mungkin nanti bisa terus dipraktekkan di rumah ya, di kosan ya Mbak? Ya. Nah, ini saya ada aromaterapi nih Mbak, yang nanti mungkin bisa disemprotkan di bantal waktu mau tidur. Gitu. Ini tapi saya adanya cuma satu doang, gimana ya? Iya. Oh, satu kosan. Iya. Oke, berarti nggak apa ya, satu aja ya Iya, Mbak? makasih. Iya, sama-sama. Mungkin nanti bisa dipraktekkan secara mandiri di kosan masing-masing supaya bisa meningkatkan kualitas tidurnya. Jadi nanti bisa beraktivitas lebih semangat lagi. Oke, baik. Dari Mbak Dina dan Mbak Yuni, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oh, cukup. Dan Mbak Yuni juga cukup. Oke, baik. Mungkin nanti saya akan mengevaluasi lagi ya Mbak, nanti 1 minggu ke depan terkait terapi relaksasi Benson dan juga aromaterapi ini, apakah berhasil untuk meningkatkan kualitas tidur dari Mbak Dina dan Mbak Yuni. Seperti itu. Mungkin nanti. Baik Mbak, karena ini sudah 20 menit ya sesuai dengan kontrak waktu di awal, saya izin pamit terlebih dahulu untuk melanjutkan aktivitas saya. Nanti Mbak Dina dan Mbak Yuni juga bisa langsung beristirahat dan menerapkan nih terapi yang sudah kita praktekkan tadi. Seperti itu. Saya izin pamit ya Mbak. Terima kasih. Iya. Hati-hati ya. Iya.